Wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Andre yang telah menyampaikan sambutannya. Dilanjut ada sambutan dari Kang Kevin Pradipta selaku Ketua Umum PEMPA 9. Kepada Kang Kevin, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kang Alpiadi Prawira Ningrat selaku narasumber kita pada kegiatan Training Motivation Organization. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan dan yang saya hormati rekan-rekan panitia dan seluruh peserta kegiatan Training Motivation Organization. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Training Motivation Organization ini walaupun secara online menggunakan Zoom. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akang teteh sekalian, tak banyak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta kegiatan Training Motivation Organization karena tanpa akang teteh sekalian kegiatan ini tak mungkin bisa berjalan. Yang kedua, pada kegiatan Training Motivation Organization ini, kita mengambil tema membentuk seorang pemimpin dari seorang organisatoris yang aktif dan kreatif di masa pandemi. Di mana insya Allah walaupun di masa pandemi ini, kita bisa tetap berkreasi walaupun dari rumah. Di mana waktu di rumah kita harus tetap dijadikan waktu yang bermanfaat. Masa sekarang mungkin cukup sulit bagi kita sebagai seorang organisatoris, terutama pemerintah tetap sedang melaksanakan PPKM di beberapa wilayah. Namun hal itu diharapkan bukan menjadi penghambat untuk kita semua bermalas-malasan. Insya Allah dari narasumber kita pada hari ini yaitu Kang Alpiadi Prawira Ningrat, itu bisa bermanfaat bagi kita semua untuk hari ini dan untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah katanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kevin yang sudah menyampaikan sambutannya. Benar banget nih kata Kang Kevin, pandemi itu bukan suatu halangan untuk kita berorganisasi. Mungkin sekarang dilanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu puncak dari acara Training Motivation Organization yang akan dipimpin oleh moderator, yaitu Sheila. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih banyak Teh Mida selaku Master of Ceremony. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya Sheila Salsabila sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara Tremor pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Apakah udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah mandi? Udah. Semoga udah pada mandi semuanya. Jangan mager dulu deh gitu. Oke teman-teman, memang sejak pandemi ini melanda, kita diharuskan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, karena kebanyakan berada di rumah, terlalu lama berada di rumah, bahkan sudah lebih dari 1 tahun, kita diharuskan untuk ada di rumah, maka muncullah rasa malas dalam diri kita untuk melakukan hal-hal produktif. Kalau lagi di rumah itu, hawanya suka pengen rebahan, suka pengen tiduran, atau pengen drakoran gitu, gak mau jauh-jauh dari yang namanya kasur. Betul gak? Ya kan, betul. Nah, apalagi sekarang ini waktunya libur sekolah.
Maka gak banyak nih dari kita semua yang memanfaatkan waktu libur sekolah ini untuk males-malesan. Sebenarnya hal ini itu nggak salah nih teman-teman. Nggak salah. Yang salah itu jika dilakukan secara berlebihan. Nah, untuk hari ini, yuk teman-teman semuanya, magernya disimpan dulu, magernya ditunda dulu untuk nanti, karena seperti tema utama kita pada kegiatan hari ini yaitu membentuk pemimpin dari seorang organisatoris yang aktif dan kreatif di masa pandemi. Sesaat lagi kita semua akan belajar tentang gimana sih caranya agar menjadi seorang pemimpin yang aktif dan juga kreatif di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari pemateri yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kang Alpiadi selaku founder Urang Purwakarta. Halo Kang Alpiadi. Halo, Sela, kedengeran nggak? Kedengeran Kang. Apa kabar Oh iya. Kang? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah, saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi selesai. Baiklah, sebelum Kang Alpiadi memaparkan materinya, saya akan membacakan CV atau profil dari beliau. Kang Alpiadi, nama lengkapnya itu Alpiadi Prawiraningrat, SIP, lahir di Purwakarta tanggal 4 April 1993, alamat di Kampung Buni Asih, RT 4, RW 1, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Beliau ini merupakan lulusan dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Politik, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, dengan IPK 3,73 dari skala 4,0. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Purwakarta dengan nilai rata-rata ujian nasional 9,19 dari 10 dan rata-rata nilai ujian sekolah 8,47 dari 10. Pengalaman kerja dari Kang Alpiadi ini, yang pertama ada staf analis keuangan di Chevron Indonesia Company, lalu yang kedua asisten pribadi Bapak Ferdiansyah selaku anggota DPR RI di bidang pariwisata, pendidikan, dan juga olahraga. Dan yang ketiga, staf ahli Bapak Tantowi Yahya sebagai penanggung jawab DPR RI di bidang pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Nah, Kang Adi ini telah meraih beberapa prestasi, di antaranya yaitu sebagai Pemuda Inovatif Purwakarta, Delegasi Jawa Barat, Runner-up Inspiring Youth of Purwakarta, juara 3 Digital Promotion Tourism, juara 1 Prakarsa Pemuda Purwakarta, IPK tertinggi dengan predikat cum laude, jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, juara 1 dan delegasi Provinsi Jawa Barat dalam Jambore Pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selanjutnya pengalaman organisasi. Yang pertama ada pendiri atau founder Urang Purwakarta, lalu yang kedua salah satu pendiri Taman Baca KLUG, dan yang ketiga Kepala Divisi Informasi, Komunikasi, dan Sponsorship Ikatan Remaja Peduli Kabupaten Purwakarta. Lalu untuk pengalaman panitia dari Kang Adi ini, yang pertama, kedua koordinator liaison officer delegasi internasional dalam Festival Budaya Internasional Purwakarta. Dan yang kedua, mentor Asia Pacific Future Leaders 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang ketiga, ketua Purwakarta Walking Tour 2016. Nah, Kang Adi ini memiliki keahlian dan minat khusus, di antaranya lancar berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda, termasuk menulis dan juga berbicara.
memiliki keahlian khusus seperti pemasaran di media sosial, penulisan konten, berbicara di depan umum, manajemen proyek, pengorganisasian acara, penggalangan dana, dan hubungan internasional. Memiliki keterampilan hubungan profesional yang kuat dengan pemerintah daerah, pemuda setempat, dan juga masyarakat. Dapat mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, juga beberapa sistem keuangan seperti GDE Enterprise, CTRX, dan lain sebagainya. Wah, keren banget ya baca CV-nya itu. Oke, kalau begitu, kepada Kang Alpiadi, mangga untuk memaparkan materinya. Buat teman-teman semuanya disimak ya. Siap, hatur nuhun pisan. Ini saya manggilnya apa ya? Sheila. Sheila. Ya, Kang Sheila. Ya, makasih banyak Sheila atas waktunya, dan juga pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, spirit, semangat, dan juga kesempatan sehingga akhirnya bisa bertemu sama teman-teman Pompa 2021 ya. Ya, terima kasih juga buat Kevin yang udah memberikan kesempatan mengundang saya untuk sharing tentang anak muda, tentang organisatoris, dan bagaimana tantangannya dalam menghadapi masa pandemi ini. Terlebih dari itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya di hari Senin pagi. Kalau di Purwakarta mendung nggak sih? Kalau di sini lagi mendung soalnya. Mendung nggak teman-teman di Purwakarta? Cerah kan? Cukup cerah. Wah, cukup cerah. Oh iya, betul sekali, karena saya melihat ada cahaya matahari di salah satu peserta, itu efek-efek cahaya mataharinya. Kalau di sini kebetulan lagi mendung nih teman-teman. Saya lagi di Tasik, lagi ada kerjaan keluar kota. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing dan bercerita. Mungkin enaknya lebih ke sharing ya, cerita aja tentang gimana sih memunculkan atau bertahan di masa pandemi ini sebagai organisatoris, di mana kita ditantang untuk tetap kreatif dan inovatif, tapi ternyata ruang gerak kita itu dibatasi. Buat Sheila, boleh di-sharing PowerPoint-nya? Sehingga teman-teman bisa lihat. Oh, sama Dwi Fitri. Ya, makasih ya Dwi. Nah, ini teman-teman. Jadi hari ini Bapak Kevin untuk sharing tentang kreativitas dan teknologi sebagai kunci organisatoris menghadapi pandemi. Boleh next? Nah, sebelum saya mulai membahas tentang panjang lebar, tentang organisatoris, tentang organisasi, tentang teknologi dan kreativitas yang harus dituntut dan dilaksanakan oleh anak-anak muda yang aktif organisasi, saya mau nanya dulu nih, siapa yang bisa jawab? Apa sih organisatoris itu dan apa kaitannya sama organisasi? Coba tata rucingan dulu nih pagi-pagi, biar segar. Ada yang berani untuk menjawab, teman-teman? Ayo, ini pesertanya ada sekitar 75.000 peserta. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Apa itu organisatoris dan apa itu organisasi, kaitannya keduanya? Ada siapa di sini? Atau saya tunjuk nih? Coba, ada yang tahukah? Ini ada 74.000 peserta. Anak muda, teman-teman Pompa biasanya ini identiknya itu wakil dari sekolahnya yang aktif-aktif, yang suka wah ngacung-ngacung nih, pada semangat. Coba ada nggak nih yang tahu apa sih itu? Kevin tadi udah bilang organisatoris, Sheila udah ngomong organisatoris, tapi apa sih organisatoris itu? Ada yang tahu tidak? Saya Kang. Wah, saya Kang. Siapakah itu? Saya jadi kaget. Aku terkejut. Siapa ini? Salsabila. Salsabila. Salsabila dari mana nih? Dari sekolah mana? Dari SMA Negeri 1 Sukatani.
Weh, Sukatani. Silakan. Menurut Salsabila, apa sih organisatoris itu? Jadi organisatoris itu masyarakat atau mahasiswa yang aktif di dalam suatu organisasi tertentu dan dia mempunyai kepentingan untuk membesarkan organisasi tersebut gitu kan. Jadi organisatoris itu adalah orang yang ada di dalam suatu organisasi dan dia merupakan orang yang mempunyai kepentingan untuk membesarkan organisasi tersebut gitu. Oke, mantap sekali Salsabila, putri dari SMA 1 Sukatani. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman yang lain yang punya pandangan tentang organisatoris itu apa? Saya, Selain dari saya. Oh, siapa itu? Ya. Saya. Mbak Jainal. Ayo siapa dulu? Jainal dulu deh, Jainal dulu. Jainal dulu, mangga. Oke, Kang. Jainal. Kalau menurut saya, organisatoris itu orang yang ahli dalam mengorganisasi yang diikuti oleh seseorang untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan, tetapi memiliki dampaknya, sehingga tidak hanya bersifat menyelenggarakan saja. Begitu, Kang. Waduh, cakep banget, Pak, jawabannya. Terima kasih, Bapak Jainal. Sama-sama, Kang. Tadi siapa satu lagi di Sipundung? Saya. Ya, mangga. Jadi kan di sana itu tertulis bahwa organisatoris ya. Kita lihat dari organisasi dulu. Organisasi itu kan adalah sebuah wadah atau suatu kumpulan yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, organisatoris itu Wah, nampaknya Rizkian dedeknya nangis nih. Bentar, Kang, bentar. Nah, jadi mungkin tentang pengertian organisasi teman-teman juga pasti udah tahu gitu. Jadi lebih tepatnya organisatoris itu orangnya. Nah, organisasi itu adalah wadahnya. Ya, gitu, Kang. Cakep banget. Well, terima kasih Rizkian. Tadi siapa? Julian ya? Rizkian, Julian, sama satu lagi Salsabila. Betul sekali teman-teman. Jadi sederhananya dapat disederhanakan, betul kata Rizkian, kalau misalnya organisatoris itu adalah individunya, organisasi itu adalah wadahnya. Jadi kalau disimpulkan dari pendapat tiga teman-teman kita yang hebat tadi, organisatoris itu adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memanage, mengatur nih, untuk mengkoordinir satu organisasi. Nah, ngomong-ngomong, udah nangkep kan sampai sini? Jadi dipahami dulu. Jangan sampai nanti Kevin ngejelasin organisatoris, yang lain ngejelasin organisatoris, kita belum tahu definisi organisatorisnya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa organisatoris adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinir atau manage organisasi. Nah, soal organisasi ini tadi sudah dijelaskan, adalah satu wadah yang berisikan at least setidaknya 3 syarat. Pertama, adanya member, anggota. Yang kedua, itu adanya collaboration, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah kolaborasi. Yang ketiga, betul tadi yang dijelaskan, adanya goals, atau dampak yang diberikan. Jadi organisasi itu adalah wadah yang berisikan anggota. Biasanya mereka tuh mirip-mirip tuh ketertarikannya. Ada yang senang di bidang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Mereka berkolaborasi untuk goals atau tujuan tertentu. Tujuannya macam-macam. Ada yang memang untuk memajukan organisasinya, atau misalnya ada yang ingin memberikan dampak kepada masyarakat atau sosial. Sampai sini nangkep ya? Boleh lanjut lagi? Nah, bagi seorang organisatoris, organisasi ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, yang jelas dari organisasi bagi organisatoris ini manfaatnya adalah untuk melatih diri. Karena kenapa? Karena di organisasi teman-teman memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang teman-teman miliki. Apakah itu teman-teman senangnya public speaking, ngomong di depan umum tuh, atau misalnya teman-teman senangnya manage acara, bikin event-event, kayak seminar, konser musik, nggak bisa ya konser musik
sekarang pandemi. Misalnya perlombaan-perlombaan, atau misalnya yang ketiga, Kang, aku potensinya teh selalu berhubungan dengan duit, dengan uang. Wah, aku mah kalau urusannya sama uang, Kang, jagoan pokoknya mah. Nah, di organisasi teman-teman bisa mengembangkan potensi yang teman-teman miliki. Misalnya tadi di bidang keuangan menjadi seorang bendahara, atau misalnya danus, dana usaha. Itu satu, fungsinya adalah melatih diri sesuai dengan potensi. Yang kedua, hal yang tidak kalah lebih penting dari manfaat organisasi ini adanya kolaborasi. Nih, teman-teman, zaman sekarang ini sebetulnya udah gak zaman, bukan gak zaman sih, udah kurang greget, udah kurang syahdu. Kalau misalnya ngomong organisasi, tapi isinya kompetisi doang. Pak HD-HD, Pak Jago-Jago, tapi melupakan satu esensi yang penting zaman sekarang yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting, karena kenapa? Karena memberikan kita sebuah pelajaran untuk toleran, menghargai, mengapresiasi setiap perbedaan potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita di organisasi. Ini penting, karena kenapa? Karena result atau hasil yang akan dikeluarkan apabila kita berkolaborasi dengan berbagai potensi akan jauh lebih syahdu dan luar biasa dibandingkan kalau kita melakukannya sendirian. Karena kenapa? Karena hakikat manusia ini kan makhluk sosial, kita nggak bisa tuh kerja sendirian. Makanya penting yang namanya kolaborasi dan organisasi bisa memfasilitasi ini. Terus yang ketiga, hal yang tidak kalah lebih pentingnya adalah adanya relasi. Relasi ini berkaitan dengan individu-individu yang menurut teman-teman berpengaruh atau penting di lingkungannya. Misal, berkat organisasi, akhirnya kita bisa saling kenal nih. Saya dengan Kevin, dengan Sheila, dengan Salsabila, Zainal, Rizkian, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu manfaat dari organisasi. Terjalinnya relasi yang mungkin manfaatnya nggak dirasakan sekarang dalam waktu dekat, tapi siapa tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun yang akan kemudian, ini menjadi manfaat kita di kemudian hari. Atau misalnya paling sederhana manfaatnya apa sih, Kang? Ya ini, sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, sedangkan yang manfaat keempat, yaitu memberikan kesempatan kita untuk berkontribusi. Berkontribusi sesuai dengan potensi yang kita miliki terhadap lingkungan dan masyarakat. Inilah salah satu penting dari manfaat organisasi. Artinya, potensi yang kita miliki ini nggak cuma kita pendam dan kita manfaatkan buat diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Misal, ada teman-teman yang suka banget bidang pendidikan sama literasi, keilmuan, bisa teman-teman kolaborasi sama teman-teman yang sama-sama suka bikin taman baca. Dan anggap ya di sini ada 4 manfaat penting organisasi bagi seorang organisatoris. Boleh next lagi? Nah, organisasi itu, nih ngomong-ngomong organisasi teman-teman, ini pada prinsipnya, simple analoginya itu mirip pisan kayak kerupuk, karakurupyuk. Kenapa? Karena kalau misalnya individu tanpa berorganisasi, apalagi seorang organisatoris, orang yang memang potensi banget ngatur dan punya potensi manajemen, tanpa organisasi itu kayak kurang pas gitulah. Ya kerupuk gimana sih kalau misalnya makan nggak ada kerupuk, asa kurang greget gitu tah. Apalagi kalau makan karedok, makan apa lagi ya, makan Indomie mendung-mendung, dicocol pakai kerupuk yang warna putih. Aduh, itu level kesyahduannya itu bakal meningkat. Nah, inilah organisasi bagi seorang organisatoris. Kalau misalnya tanpa organisasi itu belum lengkap. Pun karakteristik dari kerupuk ini yang macam-macam. Organisasi di lapangan sana itu macam-macam bentukannya. Ada yang concernnya di bidang sosial, ada yang fokusnya di bidang politik, ada yang fokusnya di bidang pendidikan, atau misalnya fokusnya seperti teman-teman lakukan sekarang, adalah untuk mengembangkan si forum OSIS MPK di mana menjadi wadah silaturahmi dari forum OSIS seluruh Purwakarta. Nah, begitupun dengan kerupuk, ini mirip banget, bentukannya macam-macam, ada yang barulet, ada kerupuk udang, ada kerupuk mana ya? Sangsara, kerupuk miskin tuh yang disangrai dan macam sebagainya. Begitupun dengan organisasi, banyak macamnya, banyak ragamnya, tapi tidak akan pernah melupakan syarat utamanya 3 tadi, yaitu adanya anggota, adanya kolaborasi, dan adanya tujuan. Nah, antara organisatoris dengan si kerupuk ini ternyata ada miripnya juga, teman-teman. Boleh next? Yap, organisatoris itu harus kayak tukang seblak.
Kenapa harus kayak tukang seblak? Karena harus bisa meracik perbedaan menjadi sebuah sajian penuh kesyahduan. Seblak gitu kan macam-macam nih. Ada kerupuk, ada cilok, ada apa lagi? Ada sayurannya, kerupuknya juga macam-macam, ditambah apalagi ada ceker nih. Nah, tugas seorang tukang seblak lah bagaimana meracik perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah sajian yang justru nikmat untuk dimakan. Begitupun seorang organisatoris. Organisatoris harus mampu mewadahi potensi-potensi, harus mampu menjembatani setiap perbedaan dari anggotanya. Sehingga nantinya organisasi yang mereka jalankan, organisasi mereka pimpin, organisasi yang mereka kerjakan secara bersama-sama dapat memberikan dampak atau sajian yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ini jadi nggak beda jauh sama tukang seblak nih teman-teman organisatoris. Jadi pengen seblak tentunya main ini. Oke, boleh next lagi. Nah, tapi kita saat ini dihadapkan sama kondisi atau tantangan yang justru bikin geleng-geleng kepala, bikin galau, malas, takut, khawatir, apalagi ya, bimbang, hampa, karena kita nggak bisa ketemu teman-teman gara-gara si coronavirus, gara-gara COVID-19 yang hadir merubah segalanya, merubah cara organisasi yang dulu misalnya kita bisa ketemu sesuka hati, mau meeting atau misalnya mau kongkow, tinggal di grup, cus nongkrong di mana, atau misalnya mau ngebahas ini, cus ketemu di mana. Atau misalnya mau team building, cus berangkat kemana, bikin acara seminar, wah sewa gedung dan lain sebagainya, ketemu langsung rame-rame, itu seru banget. Tapi gara-gara coronavirus, semua berubah. Kita yang harusnya bertemu langsung juga harus dihubungkan dengan teknologi. Kita yang harusnya saling sapa langsung, ketawa ketiwi bareng, tapi semuanya dibatasi karena kita harus bisa melewati pandemi ini. Nah, tapi teman-teman, bukan berarti bahwa keterbatasan yang kita hadapi kali ini, keterbatasan yang membuat kita terkungkung, keterbatasan yang membuat kita serba terbatas untuk melakukan apapun, belajar ketemu teman-teman sama saudara, atau bahkan keterbatasan yang membuat kita merasa kehilangan, karena mungkin beberapa teman, saudara, keluarga kita menjadi korban. Saya juga turut berduka cita, mungkin di sini ada beberapa saudara, teman, dan rekannya yang meninggal dunia, karena mengingat angka pandemi periode ini justru sangat luar biasa yang bikin kita takut, tapi bukan berarti bahwa tidak ada cara. Bukan berarti tidak ada cara untuk kita seorang organisatoris untuk bisa menghasilkan karya-karya dan memberikan kontribusi kepada sesama. Boleh next? Yap, kreativitas anak muda dan kesahduan teknologi adalah kunci bagaimana kita bisa menghadapi pandemi ini. Anak muda dengan ide-ide kreatifnya nih, anak muda dengan kadang ide-idenya nyeleneh, tapi ternyata memberikan dampak yang luar biasa, dan dengan kemajuan teknologi saat ini menjadi kunci bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19. Boleh next lagi? Nah, karena kenapa? Karena teknologi saat ini sudah berubah. Ibarat mutu, coet, tahu kan mutu sama coet? Kalau misalnya dulu bentukannya cuma bulat sama ada gagangnya gitu doang, sekarang bentukannya lebih unyu. Ada yang bentukannya Doraemon, ada yang bentukannya SpongeBob. Begitupun dengan teknologi, gadget yang teman-teman gunakan sekarang, kalau dulu tuh ukurannya gede banget, kayaknya kalau misalnya dilempar kena kepala langsung geger otak, itu mau wassalam. Tapi sekarang meski bentukannya kecil, tapi dengan tools dan alat yang dimilikinya bisa memberikan akses kepada teman-teman tanpa batas. Unlimited, mau jam berapapun, kecuali kalau misalnya nggak punya kuota ya, itu mah wayahnya beda lagi ceritanya. Dengan tools dan macam-macam aplikasi yang dimilikinya, gadget telah memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk tetap bisa berkreativitas. Boleh next? Nah, apalagi di masa pandemi, mereka telah hadir menemani kaula muda. Yang dulunya mungkin rebahannya gitu-gitu aja, udah ada Netflix, bisa tadi drakoran, bisa nonton macam-macam tuh, Law School, Playlist Hospital, terus kemarin apalagi sekarang yang lagi rame nih di Netflix, Ali dan Ratu-Ratu Queens, kalau misalnya yang suka pakai Netflix, itu menjadi satu wadah teman-teman untuk tetap berusaha berpikir positif, karena itu adalah salah satu hal penting, berusaha untuk berpikir positif di tengah situasi yang tidak stabil.
Terus nih, dulu mah kita mungkin nggak tahu namanya Zoom, Google Meet, apalah itu namanya, dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya teknologi, kita yang nggak bisa ketemu, hadirnya Zoom, Google Meet, sama Teams nih, kita tetap bisa ketemu dan meeting, seminar, dan lain sebagainya. Pun misalnya hadirnya Google Classroom, yang dulunya sekolah tuh harus calik si dakep di atas meja, ngedengerin guru menjelaskan, tapi karena ada Google Classroom, proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan. Ya, meskipun saya juga tahu sih, ilmu yang masuk mental lagi. Tidak seoptimal bertatap muka langsung. Tapi setidaknya teknologi memfasilitasi kita untuk tetap bisa berkreasi. Pun WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya, YouTube, TikTok, dan Instagram ini menjadi semacam tools atau alat senjata buat teman-teman nggak stuck, nggak cuma rebahan aja, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal positif dan kegiatan-kegiatan inovatif. Coba boleh next lagi. Nah, inilah yang kami lakukan sebetulnya 5 tahun yang lalu. Sebagai contoh, dari 5 tahun yang lalu kami meyakini bahwa di masa depan, kami di Urang Purwakarta di masa depan meyakini sejak tahun 2015 bahwa nanti mungkin kita nggak tahu beberapa tahun yang akan datang, semua itu akan serba digital. Penyampaian informasi, penyampaian ide-ide kreatif dan gagasan kreatif, inovasi-inovasi, informasi-informasi kreatif yang membuat semangat dan juga itu nggak harus disampaikan secara man to man atau langsung, tapi menggunakan teknologi. Pada saat itu kita berpikir bahwa Instagram lah yang sangat powerful. Makanya sejak tahun 2015, padahal kita waktu memprediksikan tentang pandemi. Tapi akhirnya kejadian sekarang, sejak tahun 2015 lah, kita berusaha untuk menjadikan teknologi sebagai alat atau cara kita untuk menginformasikan kesyahduan tentang Purwakarta. Boleh next? Nah, kenapa media sosial? Karena kita percaya bahwa anak-anak muda sebagai target konsumen kita ini adalah insan yang sangat pintar sekali memanfaatkan sosial media untuk kehidupannya. Boleh next lagi? Nah, boleh next. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana dari 5 tahun dulu kita melakukan berbagai kegiatan, aktivitas yang tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui sosial media, menyampaikan informasi-informasi tentang Purwakarta, hingga akhirnya bahkan kita tuh sampai terjun ke lapangan secara langsung. Ini menandakan bagaimana media sosial yang kita miliki saat ini ternyata bisa menjadi satu media atau alat untuk menyebarkan realita yang ada di lapangan. Seorang organisatoris dituntut untuk bisa memanfaatkan hal ini nih teman-teman, di mana sumber-sumber pendukung teman-teman saat ini seperti tadi TikTok, Instagram, terus sekarang ada Reels di Instagram, harus teman-teman manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Misal TikTok nggak cuma gutak-gutak, joget-joget doang, tapi juga bisa digunakan sekarang nih. Saya dapat tagan DM ini banyak banget gimana anak-anak beberapa netizen di Purwakarta memanfaatkan TikTok untuk buat promosiin Purwakartanya dengan cara mereka kayak nyanyi terus nyebutin destinasi-destinasi wisata yang ada di Purwakarta. Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh atau example bagaimana mereka menggunakan TikTok bukan cuma buat joget-joget dan nyanyi-nyanyi atau teteo-teteo dan lain sebagainya, tapi juga memanfaatkan untuk bisa mempromosikan kampung halamannya. Dan secara tidak langsung itu juga meningkatkan kreativitas mereka, di mana mereka harus dandan dulu, nyiapin dulu kontennya semenarik mungkin hingga bisa ditonton oleh banyak orang. Boleh next? Nah, ini boleh skip aja, next lagi. Nah, tapi teman-teman, di masa pandemi ini, meskipun kita memiliki alat yang namanya media sosial dan teknologi, itu tidak terlepas dari yang namanya ancaman. Ancaman yang paling sering dihadapi di masa pandemi ini adalah yang namanya cybercrime. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang cybercrime atau kejahatan cyber, peretasan, hacking, dibajak, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bukti bahwa cybercrime itu ada dan itu meningkat kasusnya karena masa pandemi ini. Makanya untuk teman-teman yang nanti akan memanfaatkan teknologi itu harus berhati-hati. Itu yang pernah kita alami di Urang Purwakarta sekitar bulan Februari tahun 2021 ini, di mana akun kita mungkin teman-teman yang pernah follow itu dihack sama hacker dari Turki.
Semua postingan kita itu dibersihkan, nama akun kita itu diganti. Dan itu adalah salah satu bentuk nyata bagaimana meskipun seorang organisatoris berusaha untuk melakukan hal terbaik, melakukan kegiatan-kegiatan positif, tantangan, ancaman itu selalu ada. Boleh next lagi? Tapi teman-teman bukan anak muda namanya kalau nggak selalu punya cara. Jangan sampai keterbatasan atau ancaman itu menjadi tantangan yang menjadi tantangan buat kita itu membuat kita kayak stuck. Ketika kita mengalami kendala, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah nyerah gitu aja. Nggak boleh. Anak muda, seorang organisatoris harus tetap bisa berpikir kreatif gimana caranya bahwa upaya kita untuk tetap memberikan kontribusi mensyahdukan Purwakarta itu bisa tetap dirasakan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kami memanfaatkan YouTube yang pada saat itu akun Instagram kita dihack, kita memanfaatkan YouTube untuk tetap bisa menyebarkan informasi positif tentang Purwakarta. Boleh next lagi? Nah, itu tantangan yang pertama, kedua mungkin ya, pandemi, terus adanya cybercrime, dan yang ketiga, tantangan itu muncul tidak hanya dari luar, tapi juga dari internal organisasi. Ada satu pertanyaan yang menarik pada saat sharing biasanya seperti ini. Waktu itu saya pernah ngobrol sama teman-teman. Ada satu pertanyaan, Kang, kalau misalnya tantangan itu kan selalu muncul dari luar tim. Gimana kalau misalnya tantangan itu muncul dari tim member anggota kita sendiri? Misal mereka nggak sependapat sama kita. Misal mindset mereka terlalu lemah atau terlalu sempit. Misal mereka selalu nggak setuju dan ngelayat adalah susah diatur. Selalu ingat teman-teman bahwa kamu tuh nggak bisa maksa teman buat ngerubah mindsetnya. Kita sebagai organisatoris nggak bisa ngerubah mindset teman kita. Tapi kamu bisa ngebantu teman untuk nambah pilihan di mindsetnya. Artinya, setidaknya kita berusaha untuk menunjukkan cara-cara terbaik kepada teman-teman kita dalam berorganisasi. Misal, kalau misalnya pada saat masa pandemi ini kita berusaha menjelasin, kita mah meetingnya Google by Zoom aja ya. Tapi ada teman-teman yang tetap nggak mau kan, nggak mau, males, apain sih, itu pagi-pagi aku tuh males banget. Itu adalah pilihannya, nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa ada solusi lain, kita tetap bisa berkontribusi dan berbagi cerita dengan Google Meeting. Atau misalnya, ketika ada teman-teman yang batu nih, dijelasin kalau misalnya kita tuh harus memberikan kontribusi kepada lingkungan kita, at least contoh paling sederhananya yaitu suruh pakai masker, atau misalnya jaga jarak, atau misalnya harus rajin cuci tangan. Tapi ketika itu tidak dilakukan oleh teman-teman kita, ya nggak apa-apa. Itu adalah haknya. Ngedumel sih pasti, gedek sih pasti, greget sih pasti. Tapi setidaknya kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai teman memberikan alternatif pilihan di mindset-nya. Terlepas nanti dia akan melakukannya atau tidak, itu pilihannya dia masing-masing. Setidaknya kita sudah menggugurkan kewajiban sebagai teman yang baik, mengajak dan menunjukkan cara yang baik. Boleh next lagi? Sedikit lagi. Nah, ini mungkin ada tips yang mungkin bisa teman-teman pegang dalam masa pandemi ini, terutama gimana caranya organisatoris ini harus tetap berpikir positif, harus tetap semangat meskipun kita dihadapi keterbatasan. Pertama, bagaimana seorang organisatoris harus tetap bisa aktif dan kreatif meskipun masa pandemi, yaitu harus satu, punya semangat dulu. Kenapa? Karena semangat ini adalah fondasi. Semangat ini adalah dasar pijakan. Semangat ini adalah awal tete celean, cek bahasa Sunda nama. Kalau misalnya semangat ini tidak dipupuk dari awal, kalau semangat ini nggak bisa dibangun dari awal, fondasi tete celeannya bakal rubuh. Akan sulit teman-teman untuk menginjak kepada tangga-tangga berikutnya. Jadi, yuk, kalau bahasa keren sekarang tuh positive vibes-nya dikuatin dulu. Semangatnya dipupuk dulu. Yang kedua, jangan lupa tujuan kamu untuk ikut organisasi itu apa? Apakah cuma mau keren doang? Apakah cuma mau kelihatan wadidau doang? Sehingga akhirnya bisa, keren itu mah masuk apa dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya tujuan dari organisasi kamu itu adalah murni untuk mengembangkan diri dan memberikan manfaat pada orang lain. Nah, yang ketiga, yang penting juga dimiliki orang organisatoris itu adalah
kolaborasi biar tambah seru. Kolaborasi ini tadi sudah saya jelaskan penting karena kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak mampu menghadapi kesulitan di masa pandemi ini sendirian. Nggak bisa cuman Kevin doang yang ngatur semuanya, nggak bisa cuman Sheila doang yang ngatur semuanya, nggak bisa cuman Dwi Fitri doang yang ngatur semuanya. Acara ini pun pasti dibantu dengan teman-teman semuanya. Acara ini pun nggak mungkin sukses kalau misalnya teman-teman nggak ikutan, nggak ngedengerin, nggak support teman-teman di atasnya sebagai panitia. Jadi penting untuk berkolaborasi. Nah, yang keempat, ingat, kreativitas dan teknologi adalah kunci. Anak muda punya ketidakterbatasan ide. Apalagi sekarang didukung teknologi. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan hal-hal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas teman-teman. Yang keenam, ini penting di masa pandemi. Orang itu jadi gampang sensi, nggak tahu kenapa. Orang jadi gampang baperan di masa pandemi ini. Batuk dikit, wah corona. Boting dia teh kasal apa gitu. Terus nggak ketemu, aku mah nggak dulu ketemu ya. Buat jaga-jaga takut langsung baper temennya. Ih kamu mah sombong, sudah mending nggak mau ketemu. Padahal teman dia itu untuk menjaga jarak kan, takutnya misalnya terinfeksi dan lain sebagainya. Makanya penting juga untuk mengapresiasi setiap perbedaan pilihan yang dimiliki oleh teman-teman kita di organisasi, juga mengapresiasi setiap apa hal positif yang telah dilakukan teman-teman. Contoh, ketika teman-teman ini hadir, penting untuk Kevin dan teman-teman lainnya mengapresiasi akan kehadirannya. Pun teman-teman yang ikut hadir sebagai peserta, penting juga mengapresiasi Kevin dan reng-rengannya karena telah berusaha untuk meluangkan waktu mengorganize acara ini. Nah, yang ketujuh, ini yang juga nggak kalah penting, yaitu harus tetap happy. Harus tetap senang. Karena apa sih, kalau misalnya udah nggak happy, nggak senang, suka haroream geningan ya. Makanya untuk memulai segala sesuatu itu harus didasari dengan hati yang bahagia. Kalau misalnya hati yang bahagia mah beban berat pun akan terasa ringan biasanya. Terus yang kedelapan, selalu ingat waspadalah. Karena kenapa? Karena tantangan di masa pandemi ini nggak cuma ruangan kita yang terbatas. Tantangan di masa pandemi ini nggak cuma virus yang siap menyerang kita dari sudut manapun, tapi juga kejahatan-kejahatan cyber, crime, tantangan bahkan di internal organisasi itu bisa muncul, jadi harus tetap waspada. Boleh next? Nah, yang terakhir teman-teman, ini yang harus tetap diingat dan dipahami bahwa jalma nangtung ku elmuna, dampal ngampar ku amalna. Seseorang itu dapat berdiri, seorang organisatoris itu bisa berdiri, bisa kelihatan keren di depan teman-temannya, karena pengalaman, pengetahuan, wawasan, kemampuan yang ngatur segala rupa, tapi itu semua nggak ada apa-apanya kalau misalnya tidak teman-teman bagikan, tidak teman-teman amalkan, tidak teman-teman kontribusikan. Jadi harus selalu ingat bahwa nggak cuman keren itu dilihat sama orang karena kita mampu, tapi keren karena kita bisa ngebantu. Kalau misalnya kata lagu Muse mah, lights will shine for those who share. Cahaya akan selalu menerangi bagi mereka yang selalu berbagi. Nah, mungkin untuk penjelasan saat ini, sekian dulu. Kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Silahkan, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih banyak Kang Alpiadi. Yap. Nah, teman-teman semuanya sekarang di sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan atau boleh juga diketik melalui chat Zoom dengan format asal dan juga pertanyaan. Ayo teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau ditulis. Saya boleh? Boleh, Bangga. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Yusa, saya dari pengurus OSIS SMA N2 Purwakarta dan juga sebagai pengurus dari FOMPA Angkatan 9. Sebelumnya tadi Kang Alpiadi menyampaikan salah satunya yaitu organisasi itu banyak manfaatnya. Dan salah satunya adalah relasi, kontribusi, kolaborasi, dan melatih diri. Nah, pertanyaan saya yaitu
hal apakah yang menjadi faktor seorang pemuda enggan atau sedikit yang ingin masuk organisasi pada saat pandemi ini? Dan satu lagi yaitu bagaimana sih seorang organisatoris bisa membuat seorang pemuda tersebut untuk sangat tertarik untuk masuk organisasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh diulang pertanyaan? Ya, hal apakah yang menjadi faktor seorang pemuda enggan atau sedikit yang ingin masuk organisasi pada saat pandemi ini, dan bagaimana seorang organisatoris bisa membuat seseorang atau pemuda tertarik dengan organisasi? Pertanyaannya ada 2. Halo, gimana? Salsabil langsung Salsabila. Sheila langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja. Oke, langsung dijawab ya. Pertanyaan menarik. Pertama, apa sih faktor yang membuat orang anak muda itu enggan buat join di organisasi pada saat masa pandemi? Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah dari diri kita bahwa jangan langsung menjudge bahwa teman kita yang tidak mau ikutan organisasi itu nggak gaul atau misalnya nggak mau berkembang. Itu jangan dulu dijudge seperti itu. Kita harus menghargai, mungkin dia memiliki alasan-alasan kenapa akhirnya dia nggak mau masuk organisasi, apalagi saat pandemi. Satu, mungkin dia juga khawatir, misalnya karena dia ikutan organisasi yang secara tidak langsung mungkin menambah pressure atau tekanan di pikirannya, bisa membuat imun dia turun misalnya, sehingga akhirnya dia kayak sakit-sakitan. Itu bisa aja kan. Apalagi saya pernah baca artikel bahwa teman-teman kan dihadapkan dengan proses belajar yang online ya, di mana tingkat dari proses belajar online ini ternyata pressure-nya lebih tinggi dibandingkan dengan belajar secara langsung. Karena kenapa? Karena teman-teman secara tidak langsung dipaksa dalam tanda kutip untuk menerima materi pelajaran tapi dengan ruang yang terbatas, yang akhirnya membuat stres dan pusing. Nah, salah satu alasan mungkin kenapa anak muda nggak mau ikut organisasi, karena dia juga nggak mau ditambahin stresnya. Karena kenapa? Kalau misalnya ikutan organisasi, at least ada beban yang akan dia terima. Yang kedua, mungkin dia juga khawatir bahwa keikutsertaannya terhadap organisasi ini, apalagi mungkin ada ya, saya sempat ngelihat ada beberapa, ada iklan, ada beberapa organisasi yang, mohon maaf, sebentar, oke lanjut. Ada mungkin beberapa organisasi yang mengharuskan individunya untuk meeting secara langsung, join ketemu secara langsung. Padahal teman-teman juga harus tahu kan itu sangat beresiko untuk misalnya kita terpapar oleh virus. Nah, mungkin salah satu alasannya anak muda tersebut kamu ikutan organisasi, gue takut nih kena virus, ntar akhirnya saya pulang dari kumpulan meeting sama teman-teman, saya bawa virus pandemi dan akhirnya nyebarin sama keluarga. Emang situ mau tanggung jawab? Enggak juga kan. Akhirnya mungkin dia takut. Atau misalnya yang ketiga, organisasi yang ada di lingkungan dia itu kurang menarik. Organisasi yang ada di lingkungan dia itu kurang menarik. Maksud dari menarik ini bukan berarti organisasinya nggak keren ya, tapi tidak sesuai dengan passion atau ketertarikan yang dia miliki. Misal, saya tuh sebenarnya senang organisasi musik, nge-jam. Apa ini bahasanya? Kevin tuh yang suka main band lah, main band dan lain sebagainya. Karena nggak ada komunitas atau organisasi yang ngewadahin itu karena masih pandemi ya, gue nggak mau ikutan. Ya udah mungkin yang rebahan aja. Atau misalnya organisasi pencinta alam lingkungan, ya harusnya emang kita aprak-aprakan kan kalau pencinta alam atau lingkungan,
Tapi karena masa pandemi ini keterbatasan ruang gerak, mau naik gunung aja susah karena tempat wisatanya ditutup, akhirnya dia memilih tidak ikut. Dan kita harus menghargai itu, bagaimana setiap individu itu punya alasan-alasan tersendiri. Dan bukan berarti memaksakan dia untuk, atau lebih parahnya lagi, jadi judgmental, jadi menjudge gitu aja, lu mah nggak mau aja berkembang, lu mah nggak mau aja mengembangkan potensi, itu jangan sampai. Apalagi di masa pandemi ini, harus saling bisa mengapresiasi setiap pilihan orang lain. Karena siapa tahu di belakang ketidakmauan dia, di belakang tidak tertarikan dia, ada alasan-alasan besar yang ketika kita tahu justru kita bakal, iya sih kasihan juga. Atau misalnya dia tidak ingin ikutan organisasi, bisa karena dia punya tanggung jawab lebih sebagai seorang anak. Mohon maaf, di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak muda yang harusnya sekolah tapi menjadi tulang punggung keluarga. Karena kenapa? Karena mungkin orang tuanya, maaf, di PHK, diputus kerjakan, atau misalnya usaha orang tuanya bangkrut karena sektor ekonomi yang kurang berkembang di masa pandemi ini. Itu juga harus menjadi pikiran-pikiran kita. So, mulai dari sekarang, ketika misalnya ada teman-teman kita yang mungkin tidak ikutan organisasi ini, kita jangan langsung ngejudge gitu aja, tapi juga harus menghargai pilihan-pilihan mereka. Nah, dan fungsinya nih sebagai teman, apalagi seorang organisatoris, saya selalu tekankan bahwa tidak hanya jago nyuruh, tidak hanya pintar menyuruh atau mendikte kepada rekan, bawahan, staf, tapi juga harus mengapresiasi dan mengetahui latar belakangnya dan lain sebagainya. Jangan langsung menjudge kalau misalnya minta tolong ini gak mauen. Wah, kamu mah tidak solid sama organisasi. Jangan, tanya dulu kenapa nggak bisa, apa kendalanya. Itulah fungsi teman yang baik, organisatoris yang baik itu nggak mungkin nyalahin dan nyuruh gitu aja, tapi selalu memberikan solusi dengan kuncinya yaitu kolaborasi dan kebersamaan. Nah, ini nyambung ke pertanyaannya kedua, gimana caranya seorang organisatoris itu biar bisa menarik perhatian untuk orang bisa ikut organisasi. Satu, ciptakan lingkungan organisasi yang nggak monoton. Seriusan, organisasi yang monoton itu kan bikin kita kadang malas ya. Kadang bikin kita aduh mager untuk ikutannya, bahasannya serius lagi. Guys, it's time for us to join the organization with fun. Dengan senang-senang. Sampai akhirnya keluar dari organisasi atau pulang dari kumpulan itu enggak, aduh orang mah stres, abus kadinya teh dicarikan deui ku ketuana. Dicarikan deui ku Kevin, disuruh-suruh lagi ku Kevin. Kin hampura ya jadi contoh ini mah. Dimarahin lagi sama siapa kabidnya dan lain sebagainya. Oh no guys, it's time for us untuk mengapresiasi dan menjadikan organisasi suatu momen yang menyenangkan bagi setiap orang, menjadikan satu organisasi yang selalu dirindukan sama anggotanya. Caranya gimana? Satu, ciptakan lingkungan organisasi seseru mungkin, semenyenangkan mungkin. Bahkan kalau saya tuh selalu berprinsip ketika saya memegang kendali organisasi, there is no leaders actually, it's only formally. Saya selalu menekankan bahwa nggak ada pemimpin sebenarnya, itu cuma formalitas saja. Artinya bukan berarti nggak ada ketua wakilnya, enggak. Tapi ketika kita berkumpul kita itu sama rata. Kita menghargai apresiasi. Maaf walaupun dia misalnya di bawah tim kita, ketika dia wah gua mah nggak setuju sama kayak gitu, dimarahin lah sama member. Oke, jika saya salah ya saya harus terima. Menjadikan satu organisasi itu mengapresiasi setiap potensi yang dimiliki sama anggota-anggotanya. Tadi satu, membuat senang anggotanya dengan seasik mungkin. Yang kedua, mengapresiasi, menciptakan organisasi yang bisa mengapresiasi orang-orang sekitarnya. Karena kenapa? Kalau misalnya once organisasi itu cuman tadi bisa nyuruh-nyuruh dan menjadikan beban tanpa mengapresiasi, itu tidak akan membuat orang tertarik. Yang ketiga, saya ngomong apa tadi ya? Apresiasi. Penting juga untuk menjadikan organisasi itu apa ya? Saya jadi lupa deh. Udah deh dua dulu aja. Ntar kalau saya ingat saya bilang lagi. Maaf ya, maaf. Cuman dua hal itu ada satu hal penting. Satu, menjadikan organisasi itu semenyenangkan mungkin, seasik mungkin. Yang kedua, menjadikan organisasi itu bisa mengapresiasi teman-teman sekitar. Oh, saya ingat nih yang ketiga, benar ini mah. Yang ketiga itu adalah menjadikan organisasi sebagai wadah untuk berkolaborasi dan keren bareng-barengan. Kenapa harus penting keren bareng-barengan? Karena saya pernah beberapa kali mendengar masukan dari beberapa teman-teman seusia kalian di berbagai organisasi macam-macam. Mereka menyayangkan bahwa beberapa individu atau ketuanya menjadikan organisasi itu semacam alat untuk meningkatkan citra mereka.
Contoh, Pin ini mah hampura ya, Pin. Contoh, pompa dijadikan misalnya Kevin untuk mendongkrak popularitasnya Kevin. Atau misalnya contoh orang Purwakarta hanya saya menjadikan orang Purwakarta untuk mendongkrak popularitas saya. Oh tidak, organisasi yang baik agar membuat orang tertarik itu adalah bisa membuat syahdu bareng-barengan. Menjadi teman yang baik, organisatoris yang baik, membuat anak-anak muda untuk bisa join ke organisasi yang baik itu adalah membuat mereka juga bisa keren bareng-barengan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya anak muda yang keren itu nggak cuma keren sendirian, tapi juga bisa ngajak teman-temannya keren bareng-barengan. Itu sih, semoga bisa menjawab